تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian sudah menjadi muslim yang sejati. Itu pesan Allah kepada kita semua. Itu juga bisa disebut keinginan Allah kepada kita agar kita selalu menjaga ketakwaan, meningkatkan ketakwaan atau memelihara ketakwaan. Di samping itu juga Allah sangat berharap janganlah kita nanti dimatikan oleh Allah ketika kita belum menjadi muslim yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan Allah, pesan Allah bisa kita alami dan bisa kita dapatkan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah yang Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Yang terutama adalah kenikmatan ibadah. Karena kenikmatan ibadah tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Seperti halnya sehat, seperti halnya kekayaan. Apapun yang berkaitan dengan urusan duniawi,
itu belum seberapa dengan kenikmatan yang berupa nikmatnya beribadah. Karena kenikmatan yang bentuknya ibadah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Tidak semua orang yang mengaku beriman mereka dapat merasakan nikmatnya ibadah. Terkadang kita mendengar atau melihat ada orang yang mengaku beriman, tapi ternyata dia tidak bisa serius dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenikmatan ibadah itu hanya Allah yang tentukan. Adapun kita, kalau memang sudah dalam level itu, mudah-mudahan itu terus tertanam dalam jiwa sanubari kita. Kita diberikan kenikmatan ibadah selamanya sampai Allah mewafatkan kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk semua umatnya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saya masih terngiang-ngiang dengan ayat yang sebetulnya Jumat kemarin saya membaca ayat ini tidak sengaja, yaitu ayat yang berkaitan dengan kehidupan jin. Allah simpan kisah ini dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-29 sampai 32. Saya bisa kasih judul dalam khutbah Jumat ini dengan tema yang berkaitan dengan jin ini. Ternyata jin juga takut terhadap siksa Allah. Jin itu takut siksa Allah. Apalagi kita sebagai manusia. Maka kalau kita sebagai manusia bisa disebut kalah kalau memang tidak ada rasa ketakutan terhadap siksa Allah. Nah, ayatnya seperti ini. Dalam ayat ke-29, wa idza sarafna ilaika nafaron minal jinni. Di suatu ketika Allah mengumpulkan jin, kemudian berhadapan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu jin itu yastami'una al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran yang tentunya dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Falamma hadaruhu, maka ketika bangsa jin itu ada di hadapan Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad sedang membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, qalu, bangsa jin itu mengatakan, ansitu, dengarkan ini, dengarkan ayat yang Nabi kita sedang bacakan, ansitu. Falamma qudiya, maka ketika selesai, walau ila qaumihim mundirin, maka bangsa jin itu kembali ke bangsanya, mundirin, sambil memberikan peringatan. Nah, di ayat 31-nya ini menarik. Ya qaumana, kata bangsa jin berdakwah ke bangsa jin setelah mereka itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya qaumana, wahai bangsa kami, ajibu da'iyallah. Kata si jin yang telah mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kemudian disampaikan lagi kepada bangsanya,
Ajibu da'iyallah. Ajibu, penuhilah oleh kalian, ikutilah oleh kalian, taatilah oleh kalian. Da'iyallah, orang yang mengajak kepada Allah. Yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi si jin, bangsa jin memberitahukan kepada jin yang lain. Ajibu da'iyallah, penuhilah oleh kalian, ajibu, taatilah oleh kalian, patuhilah oleh kalian. Siapa yang harus dipatuhi? Da'iyallahi, orang yang mengajak kepada Allah. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Maka bisa diterjemahkan secara bebas, ajibu da'iyallahi, penuhilah oleh kalian Nabi Muhammad SAW. Ikutilah oleh kalian Nabi Muhammad SAW. Apa yang Rasulullah sabdakan, perhatikan, lakukan sesuai dengan kemampuan. Ajibu da'iyallah. Kata si jin itu, ketika kalian sudah menuruti Nabi Muhammad SAW, menaati Nabi Muhammad SAW, yaghfir lakum min zunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum min zunubikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim, dan Allah akan menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Hadirin nikmatu iman rahimakumullah. Tidak semata-mata Allah Jalla Jalaluhu menyimpan tentang kisah jin ini dalam Al-Quran. Tidaklah lain kita sebagai pemerhati Al-Quran, pembaca Al-Quran, untuk menarik pelajaran yang sangat luar biasa, meskipun datangnya dari bangsa jin. Yaitu, jikalau kita menginginkan dosa kita dileburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah lain menurut ayat ini, ikutilah Nabi Muhammad SAW, taatilah Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi katakan, amalkan. Apa yang Nabi larang, kita tinggalkan. Tinggal gitu saja. Harapan kita tidak lain, ingin dosa kita diampuni oleh Allah, maka Allah memberikan salah satu cara agar dosa kita lebur, hilang, terhapus. Tidak ada makhluk seperti manusia yang tidak luput dari kesalahan. Semua banyak salah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu caranya tidaklah lain, di antara cara-cara yang lain untuk menghapus kesalahan kita kepada Allah, yaitu berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ajibu da'iyallah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau kita diampuni dosa, insya Allah setelah kita nanti di akhirat, wa yujirkum min azabin alim, Allah akan menjauhkan kita dari siksanya yang sangat pedih. Inilah yang menjadi alasan kenapa khutbah ini saya kasih judul, ternyata jin juga takut terhadap siksa Allah.
Kita sebagai manusia, apalagi yang telah Allah muliakan, walaqad karomna bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam daripada makhluk-makhluk yang lain. Masa kita tidak takut terhadap siksa Allah? Masa kita tidak menginginkan ampunan Allah ada pada kita? Belajar dari ayat ini. Ternyata konsep untuk dosa kita dihapus, konsep untuk kita dijauhkan dari siksanya Allah yang sangat pedih, tinggal kemauan kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari sunnahnya, pelajari hadisnya. Insya Allah, mudah-mudahan itu yang akan menyelamatkan kita dari ancaman Allah berupa siksanya yang sangat pedih. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di akhir ayat ke-32-nya, maka dalam ayat itu wa malam yujib da'i Allah. Tapi sebaliknya, jika di antara kalian tidak bisa memenuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa malam yujib, tidak mau menuruti, tidak mau taat da'i Allah, orang yang mengajak kepada Allah, gak mau dia taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beda dengan Nabi Muhammad. Falaisa bimu'jizin fil ardi, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia di muka bumi. Seram juga ini. Falaisa bimu'jizin fil ardi, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dia di muka bumi. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan tidak ada yang bisa menolongnya dari ancaman Allah. Maka hadirin rahimakumullah, waspadalah kita, hati-hati kita, jangan terlalu merasa diri berbangga hati hidup di dunia ini, dan selalu mengingat bahwa tujuan kita adalah ingin menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin diselamatkan dari siksanya yang sangat pedih. Itu tidaklah lain caranya mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi masalah ayat ini berkaitan dengan bangsa jin, tapi ternyata ayat ini juga Al-Ahqaf dari mulai 29, 30, 31, 32 itu memberikan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita selaku manusia. Jika kita mengikuti Nabi, dosa kita akan terampuni, Allah menyelamatkan kita dari siksa api yang sangat keras. Mudah-mudahan itu bisa terwujud untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari siksanya. Segitu saja yang bisa saya khutbahkan. Mudah-mudahan meskipun singkat tapi bisa bermakna bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا من المسلمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا الله يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.